Hari ini, penjara tiba-tiba membawa nasi dengan ikan. Ini membuat Liu Yong terkejut. Dulu, nasi yang dibawa hanya terong goreng yang vegetarian saja. Dia juga tidak mengkritik atau mengeluh. Sebaliknya, dengan senang hati menyatukan dua bakpao. Karena Kaisar Jia Qing memberitahunya sebelumnya. Jika nasi yang dikirim adalah nasi dengan sayur, itu berarti dia aman dan sehat. Dan jika suatu saat nasi datang dengan daging ikan, itu berarti Kaisar bermaksud membunuhnya. Liu Yong melihat piring ikan di kandang nasi. Dia tidak percaya bahwa dia mengabdikan diri untuk negara daging sepanjang hidupnya. Dan Qianlong hanya ingin mengeksekusinya karena sebuah puisi. Liu Yong duduk di tanah dengan kesakitan. Dia tidak bisa menahan rasa sakit dari lubuk hatinya. Air mata mengalir di pipiku sejak itu. Sementara Huo Shen berdiri di luar penjara. Dia sangat senang bahwa dia tertawa terbahak-bahak. Jadi dia bisa mendengarkan bahwa nasi harian Liu Yong memiliki arti tersendiri. Jadi dia diam-diam mengubah sayuran menjadi ikan. Liu Yong tidak tahu situasinya dan masih kesakitan. Hanya dalam satu malam, rambutnya memutih, telinganya kehilangan pendengarannya. Tapi dia masih memutuskan untuk menulis surat kepada Raja Qianlong. Ekspresikan ketulusannya yang mutlak. Dengan semangat patriotiknya sendiri. Jika Qianlong bisa memahami sakit hati ini, maka dia hanya bisa memejamkan mata saat berada di dunia yang lain. Di pihak Qianlong, kemarahannya telah lama berhenti. Sekarang dengan surat menyentuh Liu Yong, dia akan segera memberikan perintah untuk membebaskan orang. Tapi dia tiba-tiba berpikir bahwa Liu Yong telah berani mengkritik puisi raja sebelumnya. Sekarang mudah untuk melepaskannya. Masih frustasi untuk memikirkannya. Jia Qing berkata dia selesai membaca surat Liu Yong. Merasa sangat tersentuh. Dibandingkan dengan Zhuge Liang, benar-benar hanya lebih, tidak kurang. Qianlong melihat pedang yang tergantung di dinding. Tiba-tiba muncul dengan cara yang bisa berjalan dua arah. Hanya bisa memaafkan kematian Liu Yong. Sambil menjaga wajah untuk raja sendiri. Raja mengambil pedang yang patah dan menulis dua kata di atasnya. Kemudian mengirim seseorang untuk memberi Liu Yong. Dia tahu Liu Yong tidak bisa mendengar apa-apa sekarang. Jadi dia menulis beberapa baris di atas kertas. Perintahkan Liu Yong untuk membawa pulang pedang ini dan bunuh diri. Semakin lama dia berpikir, semakin dia memulihkan kecerdasannya sendiri. Raja ingin bawahannya mati, bawahannya tidak bisa hidup. Liu Yong tentu saja harus patuh. Dia memegang pedang seperti jiwa yang hilang melewati Huo Shen. Dia melihat Liu Yong kehilangan jiwanya. Telinga tahu mereka tidak bisa mendengar apa-apa. Berbahagialah saat orang lain dalam kesulitan. Kamu, cepat dan naik kudanya. Pergi ke rumah Liu Yong dan laporkan dukanya. Pergilah. Ya. Ketika Liu Yong pulang dengan pedang, seluruh keluarga mengenakan handuk berkabung menunggu di halaman. Semua orang menangis miliaran dolar. Segala sesuatu yang perlu diurus untuk pemakaman disiapkan. Liu Yong memberikan saran tentang latar belakangnya. Kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Yang mulia, orang yang ingin kamu bunuh adalah pelayan setiamu Liu Yong. Sebagai guru putra mahkota, sarjana sastra Liu Yong. Qianlong, orang yang ingin kamu bunuh juga adalah petani Liu Yong. Sekarang juga, para penjaga di istana melayani perintah di istana ke rumahnya. Berbisik pelan. Pedangmu ini adalah pedang berongga. Kamu tidak dapat menggunakannya untuk bunuh diri. Qianlong membuatmu takut seperti itu saja. Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua menghela nafas lega dan bersorak. Sayang sekali Liu Yong sudah tuli. Jangan dengarkan apa kata orang. Aku harus pergi. Baru saat itulah Liu Yong melihat dua baris kata di pedang. Pedang adalah pedang, tapi bukan pedang. Raja adalah raja, bawahan tetap bawahan. Seluruh keluarga menyalakan petasan untuk merayakan lolos dari bencana besar. Selamat datang kembali Pak Tua. Liu Yong baru saja kembali. Qianlong telah meninggal. Qianlong baru saja meninggal, Jia Qing mengirim seseorang untuk menangkap Huo Shen. Kunci dia di penjara yang gelap.
Hua Shen gila-gila duduk di sel. Mulutnya terus bergumam, memanggil Qianlong. Selalu katakan bahwa dia tidak adil. Pada saat ini, Liu Yong tiba-tiba membawa nasi. Orang di depan pintu penjara bersamanya. Katakan dia satu-satunya sekarang. Bersedia datang ke sini untuk mengunjungi Hua Shen. Mari kita minum segelas anggur yang dituangkan Liu Yong. Dia tidak percaya betapa enaknya anggur ini. Ini pasti. Bukankah itu anggur berhadiah yang telah kamu simpan selama bertahun-tahun? Liu Yong hampir tertawa sampai perutnya sakit. Katakan ini adalah anggur paling populer di antara anggur. Hua Shen dulu hanya melihat pelayan minum. Gak ngangka seenak ini. Liu Yong menyuruhnya menunggu sebentar. Lalu dia mengeluarkan skon. Polesi dengan kecap asin dan gulung dengan daun bawang. Hua Shen mengambilnya dan mencicipinya. Ya ampun, apa ini yang sangat enak? Apa kelezatan ini? Ini sangat lezat, aku tidak bisa berhenti makan. Ini disebut kue bawang. Spesialisasi pedesaan Shandong kami. Hua Shen terus memuji sambil makan. Makan seperti harimau lapar dan minum beberapa gelas anggur. Tiba-tiba dia menangis. Makan enak, minum enak, Liu Yong. Aku penggemarmu. Kamu sedang menjalani hidup seperti peri sekarang ya? Tuan Liu. Hua Shen tulus dan tulus. Aku mohon kamu membantu aku kirim surat kepada raja. Hua Shen berkata dengan sukarela menyerahkan setengah dari properti itu. Memohon kepada raja untuk mengampuni nyawanya. Nasi dan anggur yang sedikit, menjalani sisa hidupku sudah cukup. Sudah terlambat, sudah terlambat. Mengetahui hal ini segera seharusnya tidak dimulai. Hua Shen sekarang hanya memiliki satu paranoia. Itu berharap Qianlong masih hidup. Hari yang mulia dan kaya. Seperti seumur hidup yang lalu, ilusi seperti mimpi. Dekret suci Raja Jia Qing diturunkan. Hua Shen adalah instrumen sihir yang hebat dari Istana Kekaisaran. Harus dibebaskan dari hukuman tebasan di punggung. Beralih untuk memberikan 3 inci sutra putih, mengambil nyawanya sendiri. Setelah benang itu dilewatkan, penjaga itu segera melemparkan selembar sutra putih ke arahnya. Hua Shen baru saja melihat sutra putih. Takut dan terus jatuh kembali. Dia berkata dengan gemetar kepada Liu Yong. Sekarang dia sendiri benar-benar tidak berdaya. Tidak pernah berpikir dia akan menyedihkan ini suatu hari nanti. Liu Yong kemudian memintanya kembali. Apakah kamu lupa? Mencuri uang, merugikan negara, merugikan rakyat, pajak yang berat. Apakah kamu lupa betapa serakah dan kejamnya? Saatnya bersaing untuk mendapatkan hadiah. Orang yang membenci kehidupan jutaan tentara. Betapa berdarah dinginnya kamu. Saat ada kabar dari medan perang. Kamu tidak patuh, kamu telah menyalahgunakan posisinya bagaimana? Hua Shen. Mengapa kamu tiba-tiba begitu pengecut saat ini? Hua Shen mendengar tuduhan ini. Dengan tenang berdiri dan mengikat pita sutra putih. Perlahan meregangkan lehernya ke pita sutra. Sayang sekali. Sayang sekali, adegan ini hanya disaksikan olehku. Aku harap semua orang bisa melihat. Ambil sebagai peringatan. Lihat, akhir dari orang jahat. Curi uang, ambil kekuasaan, peluk wanita cantik. Setelah Hua Shen bunuh diri. Semua harta miliknya diperiksa oleh Raja Jia Qing. Kemudian masuk ke perbendaharaan. Liu Yong melihatnya pergi di ujung jalan. Dia sendiri kembali ke tanah air untuk menikmati masa tuanya. Jalani hidup dengan damai, gak bersaing dengan hidup.